Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 286. Serenity baru saja turun ke bawah ketika dia mendengar teriakan suaminya. Para pengawal yang berpura-pura berjalan-jalan di dekatnya dengan cepat membalikan badan mereka ke arah Serenity, seolah-olah mereka tidak melihatnya ketika istrinya muncul di lantai bawah. Mereka melanjutkan jalan-jalan santai mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum Tuan Zachary memanggil istrinya. Serenity berhenti, lalu berbalik dan menatap Zachary. Sambil memegang kunci mobil, Zachary berkata kepada Serenity, "Aku ikut." Kakak iparnya dengan berani melawan ketika Hank menyiksanya. Liberty adalah seorang pemberani. Dia bukan tipe orang yang menyerah dan menanggung penderitaan. Bagaimana Liberty bisa menoleransi perselingkuhan suaminya? Pasangan itu mungkin terlibat dalam pertengkaran fisik lagi. Zachary tahu bahwa Hank tidak dapat menyakiti Serenity karena istrinya berlatih bela diri. Meskipun demikian, ia membutuhkan seorang pria di sisinya karena Hank atau keluarga Brown tidak akan berpikir dua kali sebelum bersikap sombong. Dia adalah suaminya dan pendukungnya. Zachary berharap ia akan mempunyai kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil kotak makan siang dari Serenity dan meraih tangannya dengan tangannya. Yang satu lagi untuk menuntunnya ke mobilnya. "Aku akan mengantarmu juga ke toko nanti." Serenity tidak lagi menolaknya untuk ikut. Ia memutuskan untuk memasak sarapan untuknya di rumah saudara perempuannya nanti. Jadi Zachary tidak akan pergi bekerja dalam keadaan lapar. "Aku mendengar pembicaraanmu dengan kakakmu di telepon tadi malam." Zachary tidak akan mengatakan bahwa dia menyuruh Jess menyelidiki bukti perselingkuhan Hank sebelumnya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia bertemu dengan Hank dan kekasihnya di hotel saat pasangan itu saling berdiam diri saat itu. Selain itu, Zachary tidak melihat Hank dengan mata kepalanya sendiri. Pengawalnya yang menceritakan hal itu kepadanya. Serenity terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Sean pergi ke pesta bisnis di Hotel Wilkes-Barre tadi malam dan melihat saudara iparku bermesraan dengan seorang wanita muda dan cantik di sana. Wanita itu pasti kekasihnya. Hank bajingan itu berselingkuh. Saya tidak bisa menyembunyikannya dari saudara perempuan saya. Jadi saya mengatakannya padanya. Itu bukan sesuatu yang harus saya tutupi. Hank dan keluarganya sudah memperlakukan saudara perempuan saya dengan buruk, dan keadaannya semakin memburuk. Hati saudara perempuan saya hancur. Mengapa saya harus berbohong kepada saudara perempuan saya jika dia sekarang berselingkuh? Membiarkan hubungan ini tetap rahasia akan menimbulkan dampak buruk bagi saudara perempuannya. Serenity lebih suka kakaknya menyelesaikan ini lebih cepat daripada menundanya. Ia lebih suka jika kakaknya merasakan sakit sekarang, daripada kakaknya menghabiskan sisa hidupnya dengan bersabar. Kakaknya tidak akan kehilangan masa depannya jika Hank tidak ada, bahkan jika saudara perempuannya tidak berniat menikah lagi setelah perceraian. Dia tidak perlu lagi menghadapi kritikan dan hinaan dari mertuanya. Dia akan terbebas dari serangan pasif-agresif suaminya. Dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Tentu saja, Serenity berharap agar kakaknya dapat menemukan kembali kedua kakinya dan kepercayaan diri untuk mandiri. Setelah ia terpisah dari Hank, akan lebih baik jika ia dapat menemukan kebahagiaan baru. Sambil menatap jalan, Zachary mendengarkan keluh kesahnya dan menjawab, "Kamu melakukan hal yang benar." Kekhawatiran yang terpancar dari nada bicara Serenity mungkin merupakan keraguan bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan. Ia tidak ingin kakaknya membencinya karena itu. Setelah memperoleh dukungan moral dari Zachary, Serenity merasa yakin dengan keputusannya, tapi sebaiknya kau tanyakan apa rencana kakakmu nanti. Apakah dia akan memaafkan Hank jika dia memutuskan hubungan dengan selingkuhannya? Apakah dia masih ingin pernikahan mereka tetap berjalan? Zachary baru dalam hal pernikahan, tetapi ia pernah mendengar cerita tentang istri yang memergoki suami mereka berselingkuh. Para pria akan memohon ampun sambil menangis, berjanji tidak akan pernah bertemu dengan selingkuhannya lagi, dan beberapa istri bersedia memberi kesempatan kedua kepada para pria ini. Dia mengingatkan Serenity bahwa yang terbaik adalah menanyakan pendapat Liberty mengenai masalah ini.
Salah satu pilihannya adalah bercerai, tetapi Liberty harus mencari cara untuk menyelamatkan pernikahannya jika dia tidak siap menempuh jalan itu. Bab 287. Serenity hendak berkata bahwa saudara perempuannya tidak akan pernah memaafkan perselingkuhan. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia bergumam sebagai tanggapan. Pasangan itu tidak bertukar kata lagi selama perjalanan. Zachary tidak bisa berbasa-basi. Sementara Serenity sibuk dengan pernikahan saudara perempuannya untuk memulai percakapan. Suasana di dalam mobil hening. Zachary bahkan tidak menyalakan musik. Sambil memiringkan kepalanya, Serenity melihat pemandangan di luar jendela. Dia menunggu sampai mereka tiba di Bright Boulevard sebelum menelepon saudara perempuannya. Serenity merasa lega karena saudara perempuannya mengangkat teleponnya. Kakak, kamu dan Sonny sudah bangun. Aku sudah membuat banyak sekali roti lapis. Jadi aku membawakan beberapa untukmu dan Sonny. Liberty berhenti berjalan dan menatap putranya di kereta dorong. Ia berkata, Sonny belum bangun. Seren, aku tidak di rumah. Aku mengajak Sonny jalan-jalan dan entah bagaimana berakhir di dekat toko bukumu. Aku akan langsung ke tokomu saja daripada pulang. Oh, begitu. Kamu di mana sekarang? Bisakah kamu memberiku lokasi? Kita akan mengantarmu ke toko. Tentu, Liberty lelah karena berjalan jauh. Karena berat badannya, beban di kakinya membuatnya semakin lelah saat berjalan terus. Dia mengirim lokasinya ke saudara perempuannya. Setelah menerima lokasi saudara perempuannya, Serenity memberitahu Zachary, saudara perempuan saya tidak ada di rumah Tuan Yap. Dia sedang dalam perjalanan ke toko saya. Bisakah Anda ke sini? Kita bisa menjemputnya dan Sonny lalu pergi ke toko. Tentu, Zachary melihat lokasi di ponsel Serenity sebelum berbalik arah dan mengubah rute. Zachary yakin bahwa dia belum berjalan jauh. Jadi tidak butuh waktu lama bagi Zachary untuk sampai di tempatnya. Perjalanan mobil ke lokasinya memakan waktu 10 menit. Sambil memegang kereta dorong, Liberty menunggu di tepi jalan. Kakak, saat mobil berhenti, Serenity keluar dari mobil dan mendekati saudara perempuannya, Sonny. Sonny tampak sedikit mengantuk karena baru saja bangun dari tidurnya. Tetapi melihat bibinya membuatnya bersemangat. Ia mengulurkan tangannya, meminta Serenity untuk memeluknya. Nah, Serenity menggendong keponakannya dan berkata kepada saudara perempuannya, masuk ke mobil kakak. Zachary keluar dari mobil dan membantu melipat kereta. Dorong bayi sebelum memasukkannya ke dalam mobil. Ia menunggu hingga kedua saudarinya masuk ke dalam mobil. Sebelum duduk sebagai pengemudi dan menyalakan mesin, para perempuan itu duduk di kursi belakang. Apakah kamu lapar, Sonny? Serenity tidak terburu-buru untuk bertanya tentang rencana kakaknya. Sonny mungkin baru berusia 2 tahun, tetapi dia bisa mendengar beberapa kata dari percakapan orang dewasa. Serenity tidak ingin keponakannya mengetahuinya tentang perselingkuhan Hank. Bagaimanapun juga, Hank adalah ayah Sonny. Terlepas dari kesalahan ayahnya, tidak pantas untuk menjelek-jelekan ayahnya di depan anak-anak. Lapar, Sonny mengusap perutnya. Aku bawa susu formula. Liberty menambahkan, tidak mudah memberinya susu di mobil. Saya akan menunggu sampai kami tiba di toko untuk memberinya botol susu. Kamu mau susu atau roti lapis? Tanya Serenity kepada keponakan kecilnya. Saya mau sandwich. Sambil tersenyum, Serenity mencium pipi keponakannya dan menjawab, baiklah, aku akan memberimu roti lapis saat kita berada di tokoku. Itu roti lapis keju kesukaanmu. Tentu saja, karena Sonny baru saja bangun, dia bisa menahan perut kosong sedikit lebih lama. Sambil menekan kepala Sonny ke dadanya, hati Serenity ikut merasakan simpatinya. Bab 288. Apa yang harus Liberty lakukan jika ia gagal mendapatkan hak asuh Sonny setelah perceraian? Keluarga Brown adalah orang-orang yang jahat, sekelas dengan keluarga Serenity. Serenity tidak berani membayangkan kehidupan Sonny jika ia tetap tinggal bersama keluarga Brown. Kakak beradik itu telah merawat Sonny sejak ia lahir. Serenity menyayangi keponakannya seperti menyayangi dirinya sendiri. Hatinya hancur saat memikirkan hak asuh keponakannya akan diberikan kepada keluarga Brown. Kakak, kalau kita sampai di sana, kita harus memperjuangkan hak asuh Sonny.
Sonny akan menderita dan ditindas di tangan mereka, kata Serenity lembut. Sambil menggigit bibirnya, Liberty menjawab dengan suara pelan. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk mendapatkan hak asuh penuh. Saat mengemudi, Zachary menimpali. Kamu bisa melanjutkan proses perceraian dan memperjuangkan hak asuh setelah kamu mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak, kan mudah untuk kalah dalam perebutan hak asuh. Meskipun Liberty adalah pengasuh utama Sonny, dan anak itu lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya, Liberty tidak punya penghasilan yang dapat mempengaruhi dalam memenangkan perebutan hak asuh. Kecuali Hank bersedia melepaskan hak asuhnya, aku akan bekerja keras untuk mencari pekerjaan. Aku bahkan akan mengambil pekerjaan administratif demi Sonny. Liberty tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai direktur keuangan. Dan dia juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan di posisi lain. Mungkin orang-orang tidak menyukai berat badannya karena itu buruk bagi citranya. Dia ingin mencari pekerjaan dengan perlahan. Tetapi sekarang setelah Hank selingkuh, Liberty tidak bisa lagi cerewet. Satu-satunya keinginannya adalah mencari pekerjaan. Zachary bergumam sebagai jawaban. Tak lama kemudian, mereka sampai di toko. Zachary tidak memasuki toko. Ini untukmu Tuan Yap. Serenity memberikan salah satu kotak makan siang kepada Zachary dan berkata, kamu belum sarapan. Perutmu akan sakit jika kamu kelaparan. Aku akan membuat yang baru di toko. Zachary menatap matanya sejenak sebelum mengambil kotak makan siang darinya. Serenity, aku punya teman yang cukup pandai dalam memperoleh informasi penting. Aku sudah memintanya untuk mengumpulkan petunjuk dan bukti perselingkuhan. Hank, bicaralah baik-baik dengan kakakmu. Jangan terlalu khawatir. Aku akan membantu semampuku. Terima kasih Tuan Yap. Ia selalu ada untuk membantu kakak beradik itu saat mereka dalam masalah. Ia juga mampu menyelesaikan masalah dengan mudah. Tidak peduli masalah besar atau kecil. Setelah hening sejenak, Zachary menjawab, tidak perlu berterima kasih padaku. Kita suami istri. Serenity menatapnya sejenak. Dia pria yang hebat. Meskipun terkadang dia picik dan suka mempertanyakan motifnya. Dia adalah pria yang baik hampir sepanjang waktu, hati-hati di jalan. Oke, saat pasangan itu mengucapkan selamat tinggal, Zachary pergi. Begitu dia melihat kendaraan pribadinya dan konvoinya di sebuah persimpangan. Zachary mengarahkan mobilnya ke sana dan berhenti di dekatnya. Dia dengan cepat masuk ke dalam Rolls Royce-nya sementara seorang pengawal mengambil alih MPV nasional dan melaju di belakang armada mobil, menuju York Corporation. Untungnya Elise tidak menunggu di depan gedung kantor hari ini. Bukannya Elise tidak menunggu Zachary. Dia berada di lokasi yang salah. Elise menunggu Zachary di sepanjang jalan menuju Regent Residences. Meskipun sudah menunggu sepanjang pagi, dia tidak melihat Rolls-Royce milik Zachary lewat. Mengetahui bahwa Zachary memiliki banyak properti, Elise mendapati ide bahwa Zachary tidak menginap di Regent Residences tadi malam karena dia tidak lewat. Dia bertanya-tanya di mana dia tadi malam. Tampaknya rencananya tidak akan berhasil lagi. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dengan niat untuk mencari bantuan, Elise pergi ke sekolah Willspoon untuk mencari Serenity. Dia bahkan membeli beberapa makanan penutup dari toko untuk Serenity. Sementara itu, Serenity telah menyiapkan hidangan pasta untuk sarapannya. Makanannya sudah siap. Dia membawa sepiring pasta keluar dari dapur kecil. Kakak, Jasmine, kalian mau? Masih ada lagi di panci. Bab 289. Sonny tidak menghabiskan sandwichnya, jadi aku memakan sisa sandwichnya. Liberty tidak punya banyak selera. Dia makan setelah Sonny dan menghabiskan roti lapis di kotak makan siangnya. Tidak lapar maupun kenyang, Liberty sama sekali tidak ingin makan. Jasmine sudah sarapan. Serenity mengambil sepiring pasta untuk dirinya sendiri. Dia menyeruput pastanya dan menghabiskan seluruh hidangan dalam hitungan menit saat dia membereskan piring-piring kotor dan membersihkannya di dapur. Jasmine masuk dan berbisik, Seren, apakah kamu melihat mata kakakmu bengkak? Apakah dia habis menangis? Serenity mencuci piring dengan tenang. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan lembut. Sean menghadiri jamuan makan malam bisnis tadi malam dan melihat saudara iparku bersama seorang wanita lain.
Mereka cukup akrab di acara itu. Sulit dipercaya bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka. Sean baru ingat siapa dia saat dia pulang tadi malam dan menceritakannya kepadaku. Aku memberitahu kakakku tentang semuanya. Teriak Jasmine, kakak iparmu selingkuh. Dia mengusulkan untuk membagi dua dan mencaci Liberty. Ternyata dia berselingkuh. Benar saja, ada tanda-tanda ketika pria tidak lagi mencintai wanitanya. Dasar bajingan, penipu yang menjijikkan. Tanpa sepatah kata pun, Serenity membersihkan piring dan berjalan keluar dapur. Ia mendapati Liberty tengah menatap kosong sembari menggandong Sonny di lengannya. Merasa ada beban di hatinya, Serenity merasa kasihan pada saudara perempuannya. Dia merasa begitu buruknya hingga dia ingin menangis. Jasmine menepuk bahunya dan berkata lembut, "Sekarang bukan saatnya untuk bersedih." Serenity menggigit bibirnya sambil menahan tangis. Ia lalu berjalan mendekati Sonny. "Kakak," Liberty tidak mendengarnya. "Kakak," panggil Serenity lagi. Tersadar dari lamunannya, Liberty memalingkan mukanya dan segera menyeka air matanya. Ia menjawab adiknya seolah tidak terjadi apa-apa. "Kakak, biarkan Jasmine menjaga Sonny." Mendengar isyarat itu, Jasmine pun maju dan menggendong Sonny sambil membujuknya. "Sonny, bolehkah aku mengajakmu membeli mainan?" "Baiklah." Sonny langsung menanggapi dengan gembira saat mendengar usulan untuk membeli mainan baru. Sambil menggendong Sonny, Jasmine mengobrol dengan pria kecil itu saat ia berjalan keluar dari toko buku. Begitu mereka pergi, Serenity bertanya kepada saudara perempuannya dengan khawatir, "Apa rencanamu kakak?" "Aku bermaksud mengikuti saranmu dan berpura-pura tidak tahu apa-apa daripada menanyainya. Aku akan mengumpulkan bukti perselingkuhannya dan mencari pekerjaan sesegera mungkin. Aku akan menunjukkannya saat aku mendapat pekerjaan tetap." Liberty merasa marah dan getir. Akan tetapi, dia harus berjuang untuk mendapatkan hak asuh atas putranya. "Apakah kamu akan memaafkan Hank jika dia menolak bercerai?" Mengatakan dia menyesal bahwa dia akan berubah dan memutuskan hubungan dengan wanita lain tanpa berpikir dua kali. Liberty berkata dengan dingin, "Tidak. Sekali berselingkuh, tetaplah berselingkuh. Dia sudah malu padaku dan tidak punya perasaan lagi padaku. Tidak ada gunanya bagiku untuk terus bersamanya. Apapun keputusanmu, aku akan selalu berada di pihakmu dan mendukungmu, kakak." Bab 290. Seren, mulai besok, kamu tinggal jemput Sonny, sementara aku jogging ke tokomu. Aku ingin menurunkan berat badan. Liberty menjadi bugar bukan untuk menyelamatkan pernikahannya. Tujuannya adalah untuk menampilkan dirinya dalam cahaya yang lebih baik dan mencari pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Oke, Serenity telah memberitahu saudara perempuannya untuk terus berolahraga sebelum berat badannya menjadi tidak terkendali. Seren, Liberty tiba-tiba memeluk adiknya dan menangis. Bahkan, dia menangis sekeras-kerasnya. Dia menderita di dalam. Semua tahun yang ia curahkan untuk hubungan itu telah berakhir seperti ini. Liberty akan berbohong jika mengatakan hal itu tidak menggerogoti dirinya dari dalam. Dia hanya bisa berpura-pura tegar agar anaknya tidak melihatnya menangis sambil memeluk erat kakaknya. Serenity pun tak kuasa menahan air matanya yang mengalir. Rasanya seperti 15 tahun yang lalu, ketika ia pertama kali mendengar orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Liberty pergi menjemputnya dari sekolah untuk membawanya pulang. Serenity baru saja keluar dari gerbang sekolah ketika saudara perempuannya memeluknya dan menangis. Serenity tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Kakaknya mengatakan bahwa orang tua mereka sudah tiada. Pikiran Serenity menjadi gelap, lalu dunia mulai berputar. Saat ia tersadar, Serenity menatap wajah saudara perempuannya yang berlinang air mata. Ia mengusap wajahnya dengan tangan dan mendapati bahwa ia pun menangis seperti saudara perempuannya. "Kakak," Serenity memeluk kakaknya dan tersedak di sela-sela isak tangisnya. "Keluarkan semua itu, kakak. Kamu akan merasa lebih baik setelah mengeluarkan semuanya." Tidak mudah bagi mereka untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Mereka pikir mereka akhirnya bisa menjalani kehidupan yang stabil. Tetapi Tuhan punya rencana lain untuk Liberty. Bagaimana dia bisa melakukan itu padaku?
Kami sudah saling kenal selama 12 tahun dan saling mencintai selama 10 tahun. Dia dulu sangat baik padaku. Dia selalu ada di saat-saat tergelap kami, menyemangatiku dan mendukungku. Dia mengatakan padaku bahwa dia akan selalu mendukungku. Dia sudah lupa tentang janjinya hanya dalam waktu 3 tahun setelah menikah. Apakah ini salahku karena aku tidak menjaga diri sendiri, mengabaikan diri sendiri setelah melahirkan, dan tidak memiliki titik temu untuk dibicarakan setelah berhenti dari pekerjaanku? Itu bukan salahmu, Kakak. Jangan salahkan dirimu sendiri, itu bukan salahmu. Ser Anati menghibur kakaknya, itu salahnya. Sekarang dia punya uang, dia mulai mencari wanita lain. Itulah yang akan dilakukan banyak pria. Pria tersesat saat mereka punya uang di saku mereka. Itu bukan salahmu, Kakak. Jika kamu bersikeras bahwa kamu yang harus disalahkan, satu-satunya kesalahan yang telah kamu lakukan adalah jatuh cinta padanya dan mempercayai omong kosongnya. Aku ingin berpura-pura tidak peduli, tapi aku merasa sakit hati. Seren, dia mungkin telah menjadi bajingan yang suka mendua. Tapi aku tidak bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak sekuat yang kamu kira. Aku mengerti kakak. Kamu sudah mengenalnya selama 12 tahun dan menjalin hubungan dengannya selama 10 tahun. Bagaimana kamu bisa begitu saja melupakannya? Orang-orang memiliki ikatan kuat dengan seekor anjing setelah memeliharanya selama 10 tahun. Apalagi para pecinta dan pasangan yang sudah menikah. Liberty menangis beberapa saat lagi dan melepaskan semua rasa sakit di dalam hatinya sebelum merasa sedikit lebih baik. Melihat air mata Liberty telah berhenti mengalir, Ser Anati mengambil tisu untuk menyeka wajah saudara perempuannya. Aku akan mencuci wajahku sebelum Sonny memergokiku menangis nanti. Liberty masuk ke dalam toilet dan mencuci wajahnya sebelum keluar. Saat dia duduk di belakang kasir, dia sudah bisa mengendalikan diri. Liberty berkata, "Seren, kalau kamu bisa belajar sesuatu dariku, kamu harus menjaga dirimu sendiri dan memanjakan dirimu sendiri. Jangan berakhir sepertiku, memompa makanan ke dalam tubuhku dan menjadi sapi gemuk untuk anakku. Suamiku bahkan tidak tahan padaku. Kakak, seorang penipu akan tetap selingkuh. Bahkan jika kamu memperhatikan bentuk tubuhmu. Jika tidak, Hank akan menerima perubahan apapun pada tubuhmu. Jika perasaannya padamu benar, dia akan menghormati janji pernikahannya. Meskipun bentuk tubuh dan penampilanmu berubah. Pada akhirnya, Hank tidak begitu menyukai Liberty. Begitu banyak wanita cantik dan memiliki bentuk tubuh yang baik, yang masih tetap diselingkuhi para laki-lakinya. Hanya masalah waktu sebelum Hank berselingkuh. Yang terjadi begitu cepat karena saudara perempuannya tidak menjaga kebugarannya. Zachary mengatakan bahwa dia punya teman yang ahli dalam mengumpulkan informasi. Dia akan meminta teman itu untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan Hank. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.